Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Indri Sitya Putri, Juanda Ardiansyah, Moralisa Rangkuti, Sylvia Maharani, dan saya sendiri Kartika Alfira. Adapun di sini kami akan membahas tentang kasus dari subject matter. Yang pertama adalah anggaran biaya bahan baku yang akan dijelaskan oleh Sylvia Maharani. Kepada Sylvia Maharani, kami silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya bahan baku. Contoh kasusnya yaitu PT Izas Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi pada akhir bulan Desember. Manajemen PT Izas Sentosa hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi dress wanita DS001 untuk bulan Januari 2013. Berikut adalah anggaran produksi dress wanita untuk bulan Januari 2013. Anggaran produksi PT Izas Sentosa bulan Januari 2013, nama produk DS001. Penjualan per unit 8.000, persediaan akhir barang jadi 4.000, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 12.000, dikurang persediaan awal barang jadi 2.000, jumlah barang jadi yang akan diproduksi 10.000. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat dress adalah 2 meter kain dan 3 buah manik. Harga kain per meter adalah 60.000, sedangkan 1 buah manik adalah 3.000. Penyelesaiannya yaitu anggaran pemakaian bahan baku PT Izas Sentosa bulan Januari 2013, nama produk DS001. Jumlah produksi barang jadi kain 10.000, manik 10.000. Standar kebutuhan bahan baku per unit 2 pada kain, pada manik 3. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi 20.000, manik 30.000. Untuk mencari jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, yaitu jumlah produksi barang jadi dikali standar kebutuhan bahan baku per unit. Jadi 10.000 dikali 2, 20.000 untuk kain. Pada manik 10.000 dikali 3, 30.000. Harga bahan baku per unit kain 60.000. Harga bahan baku per unit manik 3.000. Total biaya bahan baku untuk produksi 1,2 M pada kain, pada manik 90.000. Untuk mencari total biaya bahan baku untuk produksi yaitu 20.000 dikali 60.000, hasilnya 1,2 M untuk kain. Untuk manik 30.000 dikali 3.000, hasilnya 90.000 untuk manik. Jadi total biaya untuk pemakaian bahan baku adalah 2.000 meter kain seharga 1,2 M dan 30.000 buah manik seharga 90.000. Selanjutnya, Moralisa Rangkuti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh dan teknis penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Penyusunan anggaran pemakaian bahan baku PT Izas Sentosa menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk bulan Januari 2013. Berikut adalah data yang bersangkutan. Anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan Januari 2013. Yang pertama, jumlah produksi barang jadi untuk kain 10.000, untuk manik 10.000. Standar kebutuhan bahan baku per unit 2, dan untuk manik 3. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi untuk kain 20.000 dan untuk manik 30.000. Harga bahan baku per unit untuk kain 60.000 dan untuk manik 3.000. Total biaya bahan baku untuk produksi yang untuk kain 1.200 dan untuk manik 90.000. Berikut disajikan pula estimasi jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir Januari 2013. Untuk kain pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu jumlahnya 2.000, dan untuk tanggal 31 Januari 2013, yaitu 3.000. Selanjutnya untuk manik 4.000 dan 3.000. Cara penyelesaiannya yaitu anggaran pembelian bahan baku bulan
Jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi untuk kain 20.000 dan untuk manik 30.000. Yang kedua, persediaan akhir bahan baku. Untuk kain, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi yaitu jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi ditambah baku, yaitu jumlahnya 23.000. Manik 30.000 ditambah 3.000 jadi persediaan awal bahan baku untuk kain 2.000 dan untuk manik 4.000. Jumlah bahan baku yang harus dibeli yaitu jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi dikurang persediaan awal bahan baku, yaitu jumlahnya 21.000. 33.000 dikurang 4.000 hasilnya 29.000. Harga bahan baku per unit 60.000 untuk kain dan untuk manik 3.000. Total biaya pembelian bahan baku yaitu jumlah bahan baku yang harus dibeli dikali harga bahan baku per unit. Jadi hasilnya 1.260 juta. Dan untuk manik 29.000 dikali 3.000 hasilnya 87 juta. Cukup sekian, selanjutnya Juanda. Selanjutnya itu contoh dan teknis penyusunan anggaran biaya tenaga kerja. PT IZAT Sentosa hendak menyusun anggaran BTKL untuk bulan Januari 2013 sebagai berikut. Anggaran produksi PT IZAT Sentosa bulan Januari 2013 dengan nama produk DS001. Penjualan yaitu 8.000 unit, ditambah persediaan akhir barang jadi 4.000, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 12.000, dikurang persediaan awal barang jadi 2.000, jumlah barang yang akan diproduksi adalah 10.000. Produksi dress wanita, nama produk DS001, dilakukan oleh 2 departemen. Yang pertama yaitu Departemen Penjahitan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu dress wanita adalah 2 jam. Honor pegawai penjahitan per jamnya sebesar 10.000. Departemen Obras, diperlukan waktu 30 menit untuk mengobras satu dress wanita. Honor untuk pegawai Departemen Obras per jamnya sebesar 8.000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, susunlah format anggaran seperti tabel berikut dan masukkan nilai data yang sudah diketahui. 0,5 jam sama dengan 30 menit. Berikut adalah format anggaran. Begini merupakan penyelesaiannya. Yang pertama yaitu jumlah jam tenaga kerja langsung dengan jumlah produksi dikalikan dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, yaitu 10.000 jumlah produksi dikalikan 2 jam standar penggunaan jam, yaitu jumlahnya menjadi 20.000. Dengan upah per jam 10.000. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan yaitu 20.000 dikali 10.000 menjadi 200 juta. Departemen Obras. Jumlah produksi adalah 10.000. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung adalah 0,5. Jumlah jam tenaga kerja langsung yaitu 5.000. Upah per jam dari Departemen Obras adalah 8.000. Maka jumlah anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Obras adalah 8.000. Adalah 40.000, yaitu dengan jumlah jam tenaga kerja langsung 5.000 dikalikan dengan jumlah upah per jam, yaitu 8.000 dengan total akhir yaitu 40.000. Jadi total untuk biaya tenaga kerja langsung PT IZAT Sentosa anggaran Januari 2013 dengan nama produk DS001 adalah 240 juta. Selanjutnya adalah biaya overhead produksi. Suaranya kan.
Mute. Contoh kasus biaya overhead produksi. Berikut ini adalah data yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh PT Izzat Sentosa untuk bulan Maret 2013. A. Biaya gaji pengawas produksi tetap sebesar 4 juta per bulan. Biaya gaji pengawas produksi yang dialokasikan ke Departemen Perakitan dan Departemen Penyelesaian dibagi secara merata. B. Biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar 2 juta per bulan dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di tiap departemen. Biaya variabel untuk perawatan mesin untuk kedua departemen sebesar 1.000 per jam. C. Biaya tetap untuk sewa pabrik sebesar 6 juta per bulan dialokasikan berdasarkan luas bangunan yang dipakai oleh tiap departemen. D. Biaya listrik yang bersifat variabel untuk setiap pemakaian mesin per jam adalah 3.000. Tinggi atau rendahnya biaya listrik untuk setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Biaya listrik yang bersifat tetap sebesar 4 juta dialokasikan ke tiap departemen dengan proporsi 60% untuk Departemen Perakitan dan 40% untuk Departemen Penyelesaian. E. Biaya asuransi tetap pegawai pabrik sebesar 5 juta per bulan dialokasikan ke tiap departemen berdasarkan GTKL per departemen per bulannya. Berikut adalah tabel yang diperlukan untuk mengalokasikan BOP untuk Departemen Perakitan dan Departemen Penyelesaian untuk bulan Maret 2013. Yang pertama adalah jumlah mesin. Jumlah mesin di Departemen Perakitan adalah 5 buah dan pada Departemen Penyelesaian adalah 15 buah. Jumlah jam mesin pada Departemen Perakitan adalah 1.500 jam dan Departemen Penyelesaian adalah 2.000 jam. Jumlah luas pabrik pada Departemen Perakitan adalah 1.000 meter persegi dan Departemen Penyelesaian adalah 2.000 meter persegi. Biaya tenaga kerja langsung pada Departemen Perakitan adalah 1.380.000 dan Departemen 122.000. Penyelesaian kasus pada biaya overhead pabrik ini, produksi ini adalah pada poin pertama, biaya gaji dibagi secara merata. Biaya gaji yang ada adalah senilai 4 juta dan dialokasikan ke dua departemen. Yang pertama adalah Departemen Perakitan dan Departemen Penyelesaian. Masing-masing departemen dapat biaya gaji supervisornya adalah 2 juta rupiah. Yang kedua adalah biaya perawatan mesin. Biaya perawatan mesin variabel pada soal B adalah 1.000 per jam dan jumlah jam pada Departemen Perakitan adalah 1.500. Kemudian 1.500 ini dikali dengan 1.000 didapatkan 1.500.000. Makanya di biaya FOH variabel tersebut adalah 1.500.000. Dan pada biaya FOH fixed itu diketahui biaya tetapnya adalah 2 juta. Biaya tetap 2 juta ini untuk berdasarkan dari jumlah mesin, yaitu jumlah mesin Departemen Perakitan adalah 5 dan Departemen Penyesuaian adalah 15. Jadi keseluruhan jumlah mesin ini adalah 20 mesin. Untuk mencari biaya tetap persatuan mesinnya adalah 2 juta dibagi dengan 20 yaitu 100.000 per mesin. Kemudian didapatkanlah biaya fixed pada biaya perawatan mesin 5 dikali 100.000 sama dengan 500.000. Jadi totalnya adalah 2 juta. Dan pada Departemen Penyelesaian, biaya perawatan mesin variabelnya adalah jumlah jamnya pada Departemen Penyelesaian itu adalah 2.000. Kemudian dikali dengan 1.000 yang per jam tadi sama dengan 2 juta. Kemudian pada fixed tadi, jumlah mesin di Departemen Penyelesaian adalah 15 dikali dengan 100.000 dapatnya 1.500.000 hingga totalnya adalah 3.500.000. Poin C adalah biaya sewa pabrik, yaitu sebesar 6 juta. Biaya sewa pabrik ini dialokasikan berdasarkan dengan luas bangunan. Luas bangunan Departemen
Departemen Perakitan adalah 1.000 meter persegi dan Departemen Penyelesaian adalah 2.000 meter persegi. Terlebih dahulu kita cari luas bangunan per meternya, yaitu 6 juta dibagi dengan 3.000. 3.000 itu adalah jumlah keseluruhan luas dari Departemen Perakitan dan Departemen Penyelesaian, sehingga didapatkanlah 2.000 per meter. Jadi, luas Departemen Perakitan yaitu 1.000 meter tadi dikali dengan 2.000, harga per meternya sama dengan didapatkanlah 2 juta. Dan biaya sewa pabrik pada Departemen Penyelesaian adalah 2.000 dikali 2.000 meter persegi dikali dengan 2.000 harga per meter sama dengan 4 juta. Kemudian biaya listrik. Biaya listrik variabel pada Departemen Perakitan adalah 1.500 dikali 3.000. 1.500 itu adalah jumlah jam pada Departemen Perakitan dan 3.000 adalah jumlah variabel listrik per jamnya. Didapatkanlah 4.500.000. Dan biaya variabel pada Departemen Penyelesaian adalah 2.000 dikali dengan 3.000. 2.000 itu adalah jumlah jam pada Departemen Penyelesaian dan 3.000 adalah harga per jamnya, sama dengan 6 juta. Untuk biaya fixed cost itu semuanya adalah 4 juta dan dialokasikan kepada Departemen Perakitan yaitu 60%. Jadi 60% ini dikali dengan 4 juta didapatkanlah 2.400.000 dan di Departemen Penyelesaian adalah 40%, dikali dengan 4 juta dapatkanlah 1.600.000. Dan untuk biaya asuransi pabrik sebesar 5 juta dan dialokasikan kedua departemen yang masing-masing Departemen Perakitan adalah 3.571.430 rupiah dan biaya asuransi pada Departemen Penyelesaian adalah 1.428.570 rupiah, sehingga didapatkanlah total BOP pada Departemen Perakitan adalah 16.471.430 rupiah. Dan pada Departemen Penyelesaian adalah 18.528.570 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri Setiaputri. Selanjutnya adalah contoh kasus, yaitu PT JM akan membuat anggaran produksi untuk tahun 20 XY. Berikut data dan informasi yang dimiliki untuk dijadikan dasar penyusun anggaran produksi. Yang pertama yaitu rencana penjualan yang dicuplik dari anggaran penjualan PT JM tahun 20 XY. Bulan Januari, rencana penjualannya 1.500 unit, Februari 1.600 unit, Maret 1.600 unit, April 1.400 unit, Mei 1.200 unit, Juni 1.000 unit, Juli 700, Agustus 600, September 900, Oktober 1.100, November 1.200, dan Desember adalah 1.400. Jumlah unit dari rencana penjualan seluruhnya adalah 14.200. Kemudian kebijakan tingkat persediaan tahun 20 XY adalah sebagai berikut. Persediaan awal tahun berjumlah 2.000 unit, persediaan akhir tahun 1.500 unit. Berdasarkan data dan informasi tersebut, PT JM hendak membuat anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi. Berikut langkah-langkah membuat anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi. Yang pertama yaitu menghitung tingkat produksi 1 tahun untuk tahun 20 XY. Penjualan 1 tahun yaitu 14.200 unit ditambah dengan persediaan akhir sebanyak 1.500 unit. Menjadi kebutuhan 1 tahun yaitu 15.700 unit. Kemudian dikurangi oleh persediaan awal tahun yaitu 2.000 unit menjadi di total 3.700 unit. Kebijakan tingkat persediaan tahun itu adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu melakukan alokasi produksi ke satuan waktu yang diinginkan. Dalam kasus ini satuan waktunya dihitung per bulan. Pengalokasian tingkat produksi setiap bulan dapat dilakukan dengan salah satu cara dari 2 cara berikut. Yang pertama, membagi tingkat produksi per tahun dengan jumlah satuan waktu, yaitu bulan.
berjumlah 12 dan mingguan berjumlah 54. Atau triwulan berjumlah 4 dan caturwulan berjumlah 3, di mana hasil bagi tersebut langsung dipakai sebagai tingkat produksi per tahun per satu waktu. Produksi selama 1 tahun yaitu 13.700 unit dan produksi rata-rata selama 1 bulan diperoleh dari 13.700 unit dibagi dengan 12 bulan, yaitu 1.141,67 unit. Yang kedua, bagi tingkat produksi per tahun sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dilaksanakan secara tepat. Produksi rata-rata per bulan yaitu 1.141,67 unit. Bilangan bulat yang paling mudah untuk digunakan yaitu 1.100. Dan apabila produksi per bulan 1.400, maka 13.700 dikurang 12 dikali 1.100, yaitu 100 unit. Selanjutnya, 100 unit dialokasikan kepada bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi, yaitu dari bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Desember. Sehingga kelima bulan tersebut masing-masing akan mendapatkan tambahan sebanyak 100 unit. Dengan demikian, secara keseluruhan adalah 5 bulan tersebut, Januari, Februari, Maret, April, dan Desember masing-masingnya 5 dikali 1.100 ditambah 100, yaitu 5 dikali 1.200 unit sama dengan 6.000 unit. Dan 7 bulan yang Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November masing-masing 7 dikali 1.400 unit, yaitu 7.700 unit. Jumlah dari keseluruhannya adalah 13.700 unit. Langkah ketiga, menyajikan anggaran produksi dalam format tabel dengan pembuatannya sebagai berikut, yaitu membuat tabel yang disesuaikan dengan informasi yang perlu ditampilkan. Dari membuat seluruh bulan dari Januari hingga Desember, membuat rencana penjualan, membuat persediaan akhir, tingkat kebutuhan, persediaan awal, dan tingkat produksi. Kemudian mengisi tabel dengan informasi yang telah tersedia, yakni penjualan, persediaan awal tahun, persediaan akhir tahun, dan tingkat produksi bulanan. Bisa kita lihat, untuk Januari rencana penjualannya 1.500, Februari 1.600, Maret 1.600, April 1.400, Mei 1.200, Juni 1.000, Juli 700, Agustus 600, September 900, Oktober 1.100, November 1.200, dan Desember 1.400. Untuk tingkat produksinya sendiri, Januari yaitu 1.200 hingga bulan April, dan langsung ke Desember itu totalnya 1.100. Dan sisa 7 bulan tersebut adalah 1.100 masing-masing bulannya. Lalu, lengkapi tabel yang perhitungannya dimulai dari bulan Desember, yaitu menghitung tingkat kebutuhan. Tingkat kebutuhan tersendiri adalah sama dengan rencana penjualan ditambah persediaan akhir, yaitu 1.400 tambah 1.500 sama dengan 2.900. Itu diletakkan pada tingkat kebutuhan bulan Desember. Lalu menghitung persediaan awal, yaitu tingkat kebutuhan dikurang rencana produksi. 2.900 dikurang dengan 1.200 sama dengan 1.700, diletakkan di bulan Desember. Selanjutnya, persediaan awal bulan Desember merupakan persediaan akhir bulan November sehingga persediaan akhir bulan November sebesar 1.700 dengan cara yang sama, seluruh isian tabel dilengkapi dengan 1.700. Kemudian melengkapi tabel anggaran produksi PT GSM sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel berikut, persediaan akhir bulan Januari 1.700, Februari 1.300, Maret 1.900, April 700, Mei 600, Juni 700, Juli 1.100, Agustus 1.600, September 1.800, Oktober 1.800, November 1.700, dan Desember 1.500. Persediaan awal pada bulan November diletakkan pada persediaan akhir bulan Oktober, dan persediaan awal bulan Desember diletakkan pada persediaan akhir bulan November.
Lalu persediaan awal untuk bulan Januari yaitu 2.000, bulan Februari 1.700, bulan Maret 1.300, April 900, Mei 700, Juni 600, Juli 700, Agustus 1.100, September 1.600, dan Oktober 1.800. Baiklah, hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.